Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Iko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 4 ayat 19 dan 20. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang penuh, kita harus hidup dengan kuasa Tuhan. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 20, karena kerajaan Allah bukan hanya banyak pembicaraan, itu hidup dengan kuasa Allah. Kita tidak pernah dimaksudkan untuk menjalani kehidupan yang terpenuhi dan berkelimpahan dengan mengandalkan diri sendiri. Tuhan menggunakan dan memberkati mereka yang bergantung kepadanya dan berserah kepadanya. Dan dia bisa melakukan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Tetapi pertama-tama kita harus hidup dengan kekuatan Allah sepenuhnya. Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan, sekarang semua kemuliaan bagi Allah yang mampu melalui kekuatannya yang perkasa di tempat kerja, di dalam diri kita, untuk mencapai lebih banyak daripada yang mungkin kita tanyakan atau kita pikirkan. Jadi bagaimana kita mendapatkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ada cara yang khusus yang Tuhan berikan, yaitu kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam doa. Jika kita memiliki kekuatan dalam hidup kita, itu bisa berarti kita tidak berdoa. Doa dan kuasa berjalan bersama. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa yang sungguh-sungguh dari orang benar memiliki kekuatan besar dan hasil yang luar biasa. Kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan dengan cara mengambil resiko untuk mendapatinya. Ketika kita mengambil resiko untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk dilakukan, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer, bahkan ketika itu mungkin dikenakan biaya, bahkan ketika itu mungkin tidak masuk akal, bahkan ketika itu tidak ada orang lain yang melakukannya, Tuhan akan mencurahkan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita mendapatkan kekuatan Tuhan dengan tidak menyerah. Jangan kita menyerah agar Tuhan menumbuhkan iman kita. Ia sering mengujinya saat kita mengalami kesulitan atau penundaan atau jalan buntu atau keputusasaan atau kekecewaan. Tuhan mengajar kita untuk mempercayainya. Kita tunggu saja dan kita saksikan bagaimana Tuhan memberkati kita. Tuhan dapat berbuat lebih banyak di dalam hidup kita dalam satu minggu daripada yang dapat kita lakukan dalam seumur hidup kita. Itu sebabnya tidak ada kata terlambat untuk berserah kepada Tuhan. Kita mungkin berkata, saya sudah terlalu tua, saya punya terlalu banyak masalah, saya telah melakukan terlalu banyak hal yang keliru. Tidak ada kata terlambat untuk berbalik kepada Tuhan. Dan mari kita mulai hidup kita dengan kekuatannya daripada Tuhan. Tuhan menunggu untuk memberikannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.